Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Nina Nadifa channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bu Nina dalam video pembelajaran tema. Kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Apa dampak dari perburuan hewan liar? Sikap apa yang harus kita lakukan dengan hewan-hewan liar? Nah, di sini ada teks yang berjudul Harimau Masuk Desa, Warga Cemas. Nah, kalian bisa lihat di kitab tema halaman 70 sampai 71 dan kalian bisa baca sendiri ya. Setelah kalian baca teks tersebut, nah sekarang mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Untuk nomor 1, apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Jawabannya yaitu warga melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Jadi mereka melakukan perluasan ladang kopi tersebut dengan penebangan hutan anak-anak. Dan untuk pertanyaan nomor 2, apa yang terjadi dengan harimau? Jawabannya yaitu harimau yang memangsa hewan kecil kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Jadi anak-anak, dengan adanya penebangan hutan yang dilakukan oleh warga sekitar tadi, itu menyebabkan harimau itu kehilangan haknya anak-anak. Jadi mereka itu akan kesulitan untuk mencari makan di tempat tinggalnya sendiri. Lalu untuk pertanyaan nomor 3, apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk ke desa? Jawabannya yaitu warga bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu sehingga hewan ternak mereka akan aman. Untuk pertanyaan nomor 4, mengapa harimau masuk ke desa? Jawabannya yaitu harimau memasuki kampung untuk mencari makan karena hewan kecil pergi dari hutan. Nah, itu sebabnya anak-anak tadi, karena adanya penebangan hutan yang dilakukan oleh warga sekitar, maka hewan-hewan kecil itu akan keluar dari hutan, sehingga harimau tersebut akan kesulitan untuk mencari makan hewan-hewan kecil tersebut. Maka dari itu harimau menjadi keluar hutan lalu masuk ke kampung-kampung. Untuk pertanyaan nomor 5, setujukah kamu dengan warga yang menebang kayu di hutan? Mengapa? Tidak setuju. Itu merupakan pelanggaran hak hewan karena hutan yang merupakan habitat hewan akan rusak dengan penebangan tersebut. Untuk pertanyaan nomor 6, apakah yang dilakukan warga melanggar hak-hak hewan? Jelaskan. Ya, karena hewan akan kesulitan untuk mendapatkan makanan di habitatnya sendiri. Untuk pertanyaan nomor 7, apakah yang dilakukan penebang pohon juga melanggar hak-hak masyarakat sekitar? Jelaskan. Ya, karena dengan penebangan tersebut, hutan akan menjadi gundul sehingga warga akan kekurangan air bersih. Nomor 8, jika kamu menjadi warga tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Jawabannya, kita harus menjaga kelestarian hutan, dan jika ingin memanfaatkan hutan, harus dilaksanakan secara bijak. Nomor 9, apa kewajiban yang harus dilakukan oleh warga? Jawabannya, menjaga kelestarian alam, salah satunya adalah hutan. Hutan harus kita jaga agar tidak rusak. Seperti yang kita ketahui, beberapa orang berburu hewan liar dengan berbagai alasan. Ada yang dijadikan pakaian, ada yang untuk berburu, dan ada yang untuk dijadikan kegiatan upacara adat. Setujukah kamu dengan alasan tersebut? Jelaskan. Yang untuk dijadikan pakaian tidak setuju karena dapat mengganggu kelestarian hewan. Yang untuk pemburu juga tidak setuju karena bisa mengakibatkan hewan punah. Dan untuk kegiatan upacara adat tidak setuju juga karena dapat mengancam kelestarian hewan. Apa dampaknya bagi lingkungan? Dapat mengakibatkan banyaknya perburuan liar, banyak hewan mati dan keseimbangan alam terganggu,
dan banyak hewan mati karena dimanfaatkan bagian tubuhnya. Lalu, apa dampaknya bagi orang lain? Dengan memakai baju dari kulit hewan, berarti merampas hak orang lain. Dan dengan memburu hewan, merampas hak orang lain juga. Dan dengan menggunakan bulu pada upacara adat, melanggar hak warga lain. Lalu, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Jawabannya yaitu, ya, karena orang lain juga berhak menikmati keragaman hewani, dan karena orang lain juga berhak merasakan keseimbangan alam, dan karena warga yang lain juga berhak mendapatkan keindahan dari bulu burung tersebut. Sekarang tulislah saranmu mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh warga tersebut. Sebaiknya warga membuat pakaian dari bahan yang lain, misalnya bahan sintetis. Dan sebaiknya hewan jangan diburu untuk alasan apapun. Dan sebaiknya hiasan pada upacara adat dapat menggunakan bahan yang lain. Dan sekarang kita menuju ke pembelajaran 5 pada kitab 3. Kalian bisa buka halaman 76. Tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Ayo kita cari tahu. Nah, di sini ada gambar ayam, bebek, kucing, dan juga ikan. Bagaimanakah karakteristik tempat hidup mereka? Seperti yang kita ketahui bahwa ayam hidup di darat, bebek juga hidup di darat, begitu pula dengan kucing juga hidup di darat. Sementara ikan hidup di air. Apa kesimpulan tentang karakteristik tempat tinggal hewan di atas? Tempat tinggal hewan mempengaruhi kehidupan hewan. Jadi anak-anak, kehidupan hewan tersebut dipengaruhi oleh tempat tinggal hewan. Apa perbedaan tempat hidup kucing dan ikan? Kucing hidup di darat dan bernafas dengan paru-paru, sedangkan ikan hidup di air dan bernafas dengan insang. Menurutmu, apakah kedua hewan tersebut dapat hidup di tempat yang sama? Mengapa? Jelaskan alasanmu. Kucing dan ikan tidak dapat hidup bersama ya anak-anak, karena kucing tidak akan bisa bernafas jika di dalam air. Pun juga ikan tidak dapat bernafas di darat. Apakah keadaan alam atau iklim dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan? Jelaskan. Ya, tentu saja anak-anak, keadaan alam atau iklim dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan. Misalnya, hewan yang hidup di tempat yang dingin biasanya mempunyai bulu yang tebal. Sebelum memelihara hewan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik? Jadi anak-anak, ketika kita sudah memutuskan untuk memelihara hewan, kita tidak boleh semena-mena atau membiarkannya begitu saja ya. Tapi kita harus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai pemilik hewan peliharaan tersebut, seperti memberi makan dan minum, memberi kandang yang bersih, membersihkan atau memandikannya, mengobati jika sakit, dan menyayanginya. Nah, di sini ada gambar cicak. Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya, sehingga dapat merayap di dinding atau di langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang ya anak-anak, serta lengket, sehingga dapat menangkap serangga. Cicak pun mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm, sehingga dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Nah, kalau yang ini adalah gambar kelelawar. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan tersebut. Jadi, kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Nah, kalau yang ini gambar apa anak-anak? Ini adalah gambar bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Misalnya, ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Bunglon pun mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya.
Dan sekarang kita menuju ke pembelajaran 6. Kalian bisa lihat di kitab tema 6 halaman 88 ya anak-anak. Sebelumnya kamu telah berlatih bagaimana melakukan wawancara. Sekarang kamu akan belajar menulis laporan yang baik tentang hasil wawancara. Nah, ini adalah format menulis laporan hasil wawancara yang bisa kalian lihat pada kitab tema halaman 90. Ada beberapa poin dalam format menulis laporan hasil wawancara. Yang pertama yaitu latar belakang. Jadi menulis alasan melakukan wawancara. Jadi latar belakang tersebut kita harus menuliskan alasan mengapa sih kita melakukan wawancara tersebut. Yang kedua, maksud dan tujuan. Dan yang ketiga, topik wawancara. Lalu yang keempat, kita harus menulis waktu dan tempat kegiatan. Dan yang kelima, laporan hasil wawancara. Jadi kita harus menuliskan narasumber, wawancara, dan hasil wawancara tersebut. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, di sini ada bacaan yang berjudul Lestarikan Hewan Langka. Kalian bisa baca sendiri ya anak-anak di kitab tema halaman 92. Nah, ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan, nomor 1 sampai nomor 6, yang bisa kalian lihat di kitab tema 3 halaman 92 sampai 93. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pesan Bu Nina, jangan lupa sholat 5 waktu, mengaji, membantu orang tua, dan tetap semangat ya walau belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.